Halo teman-teman semua, welcome back lagi ke live roomnya aku. Semoga kalian tetap semangat ya dalam persiapan P3K-nya yang belum ujian. Nah, seperti biasa malam ini kita bahas-bahas lagi terkait FR ya, teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol biasa aja terkait FR apa aja nih yang udah keluar. Nah, ini aku dapat laporan nih dari salah satu teman kita ya. Nah, dia tuh beli e-book dan bergabung ke tryout Sobat P3K teman-teman. Nah, jadi dia melaporkan ya bahwa dia tadi dapat nilai ujian tertinggi di sesinya ya dan di instansinya juga yaitu 460 teman-teman. Nah, kemudian dia mmm ngasih tahu nih FR-nya apa aja kayak gitu. Nah, ini FR-nya teman-teman. Nah, yang keluar itu tentang Apgar Score. Nah, Apgar Score itu udah sering ya aku bahas ya teman-teman ya terkait Apgar Score. Kemudian nanti ada kaitannya dengan klasifikasi asfiksia. Jadi klasifikasi asfiksia itu ada asfiksia sedang, ringan, berat, dan untuk skornya mulai dari berapa ke berapa itu kalian bisa tonton ulang aja di YouTube aku. Semuanya udah pernah aku share di YouTube aku ya teman-teman. Dan untuk rekaman live yang semalam itu nanti selesai live aku upload ulang ya guys di YouTube. Nah, kemudian malam Kak, malam juga Kak Risma. Halo Kak Risma ya. Semoga semangat terus ya Kak Risma ya dalam persiapannya. Kak Risma BTW ujiannya kapan nih Kak Risma? Oke, kemudian lanjut lagi kohor balita nih. Nah, ini kohor balita nih biasanya simbol-simbol teman-teman ya, pengisian kohor ya. Seperti ini. Nah, kemudian ada KIE pada Ibu Nifas. Oke, ini konseling informasi edukasi ya, teman-teman ya. Pendidikan kesehatan itu terkait pada Ibu Nifas itu apa aja. Ini sebenarnya tergantung lagi sih pada soalnya ya, pada kasusnya. Kira-kira Ibu Nifasnya misalnya nih puting susunya lecet, kira-kira KIE-nya apa ataupun apa ya, dia ada bendungan payudara nih ya, kira-kira Pankesnya apa, seperti itu. Dan kemudian ada lagi lumayan banyak, ada sekitar 6 soal tentang imunisasi. Nah, imunisasi nih ya teman-teman ya, apa namanya tuh, lumayan banyak lah, ada 6 soal nih, harus bisa betul semua ya teman-teman ya. Oke, tadi Karisma ujiannya tanggal 4 Desember ya. Semangat terus ya Karisma. Oke, tentang imunisasi teman-teman. Jadi tentang imunisasi itu tidak hanya membahas terkait dosis vaksin ataupun jenis-jenis vaksin sesuai usia ya teman-teman. Tapi kalian coba baca lagi terkait bagaimana penyimpanan vaksin ya di suhu berapakah vaksin misalnya BCG, DPT itu kira-kira di suhu berapa aja ya. Itu ada di internet sebenarnya teman-teman silahkan kalian baca. Kemudian terkait label di vaksin ya, VVM itu loh teman-teman ya, itu udah pernah aku share terkait VVM ya, seperti itu. Nah, kemudian apalagi nih terkait imunisasi. Ini ya bias ya teman-teman ya, bulan imunisasi anak sekolah seperti itu. Bias itu biasanya pada bulan berapa aja, kemudian pada bulan Agustus itu apa aja imunisasinya, kemudian dilakukan pada anak SD kelas berapa aja, seperti itu. Coba dicari lagi ya, yang aku omong itu coba dicatat teman-teman, terus nanti kalian rangkum ya untuk dicari ataupun kalian tonton ulang di YouTube aku. Kemudian apalagi ya kalau tentang imunisasi teman-teman. Kejadian KIPI ya teman-teman ya, kejadian KIPI. Nah misalnya kalau bayinya nih demam ya, bukan demam, batuk pilek. Nah kemudian jadwalnya dia ingin suntik DPT. Kira-kira boleh tidak diberikan suntikan DPT-nya? Nah ada juga soal yang keluar kayak gitu. Itu tuh soal SKB aku teman-teman. Cara penyuntikan juga itu keluar ya, BCG itu seperti apa, DPT, campak itu seperti apa, teman-teman. Kemudian ada imunisasi lanjutan juga. Ya, jadi campak lanjutan itu pada usia keberapa, kemudian DPT lanjutan juga itu usia keberapa ya, teman-teman ya. Apa benar ya kalau soal sosio itu bukannya opsinya yang setuju, tidak setuju lagi? Setahu aku ya soal sosiokultural itu opsinya antara A atau E, yaitu sangat setuju ataupun sangat tidak setuju, Kakak. YouTube-nya apa, Kak? Nanti di akhir live aku kasih tahu ya nama YouTube aku apa. Oke, kemudian dia keluar lagi dapat satu kelas ibu hamil, teman-teman. Oke, jadi kelas ibu hamil udah pernah sekilas ya. Ini enggak sering sih, cuma sekilas aja ya.
aku bahas teman-teman. Gitu. Jadi untuk kelas ibu hamil tuh apa aja yang harus, coba dicari tahu ya, minimal apa aja sih dikatakan kelas ibu hamil, minimal kelas ibu hamil tuh berjumlah berapa orang, kemudian apa aja yang dibahas, seperti itu. Gitu. Oh, untuk soal sosiokultural nggak ada setuju dan sangat setuju lagi ya, soalnya teman aku masih ada yang setuju, sangat tidak setuju deh. Dan di e-book aku yang edisi 1 ya teman-teman, itu untuk soal sosiokulturalnya memang aku bikin versi yang, tidak setuju teman-teman. Tapi kalau yang di edisi 2-nya itu aku bikin ada sangat setuju dan tidak setuju. Jadi itu ada 2 versi teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau order nanti aku cantumin cara ordernya gimana. Jadi kalian bisa belajar dari 2 versi teman-teman. Kak, PPM maksudnya apa nih? Pada imunisasi ya? VVM kali ya? V kayak gini nih. VVM bukan maksudnya. Itu tuh biasanya ada label pada itu loh, apa, vialnya si vaksin teman-teman, untuk mengetahui kondisi vaksin tersebut apakah masih baik atau tidak, seperti itu. Halo Kak, makasih ya bimbelnya, aku dapat nilai 440, semoga masuk rankingan. Wah, semangat ya, siapa nih kakak siapa ya? Sukses selalu ya Kak Anissa ya teman-teman ya. Semoga tahun ini rezeki Kak Anissa ya untuk dapat SKP 3K-nya. Nah, kemudian apalagi informed choice dan informed consent. Nah, ini tuh udah sering ya aku bahas ya terkait soal informed consent dan informed choice, teman-teman. Silakan ditonton lagi. PWSKIA, pokoknya semua tryout-nya keluar Kak. Ini dia nih, semua tryout-nya keluar ya teman-teman ya. Jadi kalian perbanyak latihan tryout dan juga di e-book aku teman-teman. Jadi yang belum order ya masih ada kesempatan untuk order karena nanti kita kirim via WA teman-teman. Jadi bukan fisik ya tapi bentuk soal file PDF. Jadi masih bisa teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa ya baca soal lagi terkait PWSKIA, itu silakan ditonton ulang di YouTube aku. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya ke FR selanjutnya. Nah, ini ada dari Kak Nurul nih ya, dia udah ujian nih. Dia ada DM TikTok aku tadi. Makasih Kak pembahasannya di YouTube dan tryout. Alhamdulillah aku udah siap ujian. Aku tadi dapat soal KIEKB Kak, pengkajian kehamilan. Nah, ini dia hanya 2 jenis soal aja yang diingatnya ya teman-teman ya, yaitu tentang Penkes KB ya teman-teman, Penkes KB dan juga pengkajian kehamilan. Nah, ini tuh soal KB udah sering banget kita bahas seperti itu. Nah, kalau pengkajian kehamilan itu sering lah ya, itu terkait biasanya ANC teman-teman. Apa aja pengkajian kehamilan itu biasanya meliputi ada data fokusnya, data objektif, data apalagi subjektif ya teman-teman ya, tergantung soalnya lagi seperti itu. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ini ada nih. Bentar-bentar. Oke, kita lanjut lagi ya ke soalnya. Betul, menghitung sasaran neonatus keluar 2 soal. Nah, ini dia terkait menghitung sasaran neonatus, teman-teman. Ada keluar ya 2 soal Kakak ini. Nah, coba kalian buka lagi rumusnya, sasaran neonatus tuh apa, kayak gitu. YouTube-nya apa ya? Nanti di akhir live ya aku kasih tahu ya teman-teman ya, nama YouTube-nya apa. Pasien KB pil sama 5 bulan, terus dia hamil karena konsumsi ampicillin, itu kenapa? Nah, ini coba kalian cari nih teman-teman ya. Dia itu pasien KB pil ya sama 5 bulan, ternyata dia hamil. Nah, mungkin ya, ini soalnya juga kurang lengkap ya. Mungkin selama mengkonsumsi pil tersebut dia ada makan obat ampicillin teman-teman. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa nih? Ada apakah dengan si ampicillin tersebut? Apakah ampicillin tidak boleh dikonsumsi barengan dengan pil KB sehingga menyebabkan apa tadi? Menyebabkan si pil KB-nya itu tidak bekerja dengan maksimal sehingga membuat dia hamil. Nah, ini coba dicari lagi ya teman-teman ya, hubungan ampicillin dan juga pil KB teman-teman. Nah, ini soal D3 ya guys ya, ini soal D3. Enggak, mana nih?
nggak Mbak belajar komunitas aja PWSKIA. Nah, ini mungkin dia dapat soal terkait komunitas dan PWSKIA yang banyak banget ya teman-teman ya, seperti itu. Halo Kak Channel, thank you ya Kak Channel ya, atas mahwarnya ya. Kak Channel nih BTW udah ujian kan semalam. Oke, kita lanjut lagi lah ya ke soalnya. Sebenarnya ini rata-rata udah sering dibahas teman-teman ya, udah sering dibahas, tinggal kalian ulang-ulang aja sih sebenarnya. Oke, ya ini dia PHBS juga ada. Nah, itu PHBS ya teman-teman, lagi-lagi PHBS seperti itu. Dosis FITKA untuk BBLRK dan BBLSR. Oke, kalau dosis FITKA itu ya dosis FITKA pada bayi normal itu kan 1 mg. Nah, tapi kalau pada bayi yang BBLR itu setengahnya teman-teman ya, setengahnya yaitu 0,5-nya seperti itu. Dapat soal PWS dan kohor hampir 50%. Kohor kolom keberapa? Waduh, ini perbanyak lagi guys pelatihan PWS dan kohor ya. Seperti itu. PHBS juga ada. Nah, PHBS itu ada di PHBS lingkungan masyarakat, lingkungan umum ya, sekolah, kemudian lingkungan kerja, di rumah ya, seperti itu. Nah, coba dibaca lagi PHBS itu udah pernah aku bahas di YouTube aku, silahkan ditonton ulang teman-teman. Manfaat IMD di kala 3 teman-teman. Nah, ini kira-kira nih apa manfaat IMD di kala 3 teman-teman. Nah, ini tuh tergantung lagi nanti di opsinya apa ya, pasti semuanya udah tahu. Dan boleh di searching apa aja manfaat IMD di kala 3. Nah, salah satunya itu adalah bonding ya dengan ibunya ya teman-teman ya, salah satunya itu. Kemudian cara penanganan limbah benda tajam nih teman-teman ya, seperti spet ya, ampul segala macam. Nah, jadi bagaimanakah cara penanganan limbah benda tajam seperti itu? Apakah dibakar, dikubur, atau seperti apa itu? Silahkan untuk lebih lengkapnya kalian searching di internet ya. Jadi silahkan di screenshot. Kakak PWS ada Kak di YouTube, ada Kakak Kak Ninik untuk soal PWS itu udah banyak banget aku upload di YouTube ya Kak Ninik ya. Jadi silahkan ditonton ulang aja di YouTube aku. Nanti nama YouTube aku cantumin di akhir live-nya ya. Oke, terus membuat campuran klorin. Nah, ini tuh biasanya di bagian pencucian alat ya, teman-teman ya. Pencucian alat partus nih ya, partus set seperti itu. Kira-kira campuran klorin antara klorin dan air itu perbandingannya berapa, kemudian saat merendam partuset itu kira-kira butuh waktu berapa menit, butuh klorinnya itu berapa persen ya, seperti itu teman-teman. Kemudian merebusnya itu berapa menit. Nah, itu untuk kesterilan alat ya, partuset terutama itu dibaca lagi teman-teman ya. Waktu zaman aku itu keluar bagian desinfektan alat teman-teman. Seperti itu. Oke. Ya, perbandingannya itu 1:9 ya, teman-teman ya, kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke soal nomor selanjutnya. Oke, jadi untuk klorin itu perbandingannya jangan sampai salah ya, teman-teman. Dan merendam di larutan klorin itu tidak boleh terlalu lama, nanti dia bisa menyebabkan karat atau korosif, karena dia bersifatnya korosif, teman-teman ya, bisa membuat karat alat-alat partus. Nah, kalau alat partus setnya itu udah karat, ya bisa menyebabkan ke pasien tetanus, seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi nih kegunaan inform concern. Nah, ini dia dapat soal terkait ya rendamnya sekitar 10 menit ya untuk rendaman si klorin, teman-teman. Kemudian nanti baru dicuci sama sabun ya, kemudian baru dibilas, direbus alatnya, baru masukkan ke sterilisator, tapi dibungkus ya, teman-teman ya, biasanya dibungkus seperti itu. Oke, kegunaan inform consent. Nah, kegunaan inform consent ini apa aja, teman-teman? Nih silakan dibaca ya, teman-teman ya. Inform choice seperti itu. Inform choice itu contohnya dia lebih ke pemilihan ya. Misalnya dia bingung nih mau pakai KB apa seperti itu. Dan kita sebagai bidan ya kita kasih tahu ada berbagai macam alat KB ya, yaitu mulai pil, IUD, implan, apalagi tuh kondom ya segala macam banyak, suntik. Nah, kira-kira mereka cocoknya bagaimana, dan kita juga memberikan juga efek sampingnya teman-teman supaya dia tahu. Setelah itu dia bisa memilih kira-kira yang cocok untuk dirinya itu yang mana, seperti itu. Oke, kemudian keluar lagi nih soal PWS ya, berarti emang soal PWS ini langganan teman-teman ya, karena emang ada juga di kisi-kisi ya. Lambang kohor bayi. Nah, itu lambang kohor bayi itu ada lagi ya, teman-teman ya. Silahkan dibaca lagi untuk lambang kohor bayi, balita, ibu hamil, teman-teman, seperti itu. Kemudian
Syarat kenaikan strata posyandu. Nah, ini terkait strata posyandu udah pernah kita bahas ya, tapi untuk syaratnya itu kalau nggak salah aku belum dibahas, cuman macam-macam strata posyandu itu banyak banget ya teman-teman, udah sering udah pernah aku bahas di YouTube aku, di YouTube, ya di live TikTok aku yang udah aku up ke YouTube teman-teman ya. Silahkan maraton satu persatu ya teman-teman ya, jangan malas ya. Mungkin videonya emang panjang sampai 30 menit, tapi ya biar dapat nilai tinggi kenapa enggak kayak gitu ya teman-teman. Oke, kemudian tata laksana BBLR ya, ini berarti sama kayak asuhan ya, asuhan kebidanan bayi baru lahir ya, harus tahu nih apa aja. Kemudian kasus ikterus teman-teman. Nah, ikterus tuh udah pernah aku bahas ya. Nah, biasanya di sini kasus ikterus tuh terbagi atas dua ya, yaitu patologis dan fisiologis. Kapan dikatakan patologis, kapan dikatakan fisiologis itu berbeda ya teman-teman ya, mulai dari jamnya, kemudian dari kadar bilirubinnya ya teman-teman ya, dan gejala lainnya sebagai itu. Dan penanganan untuk patologis dan fisiologis itu juga berbeda teman-teman ya. Kemudian diagnosa potensialnya, misalnya si ikterusnya ini tidak tertangani dengan baik, itu bisa menyebabkan kernicterus ya teman-teman ya, kayak gitu. Oke. Baru mulai ya? Iya Kak, iya, sekitar 18 menit yang lalu sih Kak Ayu. Oke, kemudian apa lagi nih, informed choice, nah ini keluar lagi, PWSKIA, lambang-lambang kohor, nah itu ya, menghitung IMT, nah menghitung IMT nih, indeks massa tubuh pada ibu hamil. Jadi IMT ya, misalnya tinggi badan ibunya 150 dengan berat badannya itu berapa berat badannya, anggaplah 50, kira-kira IMT-nya masuk kategori normal kah, kurus kah, atau obesitas. Nah semua itu ada rumusnya teman-teman ya, itu udah pernah aku bahas kalau nggak salah aku, berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter di kuadrat ya. Jadi udah pernah aku bahas, silahkan ditonton ulang di YouTube aku. Sebenarnya semuanya itu udah ada lengkap di YouTube aku teman-teman ya, udah ada lengkap di YouTube aku, di ebook aku, di tryout juga ada ya. Jadi kalian silahkan pilih bagaimana cara memaksimalkan hasil ujian kalian teman-teman, seperti itu. Kemudian soal PHBS juga ada keluar ya, soal PHBS seperti itu. Lokea, nah lokea ini banyak macam ya, ada lokea rubra, sanguinolenta, serosa, alba, dan satu lagi yang infeksi itu namanya apa? Purulenta ya teman-teman. Nah lokea itu dari dibaca juga nih kandungannya apa ya, kandungan lokea serosa itu apa, kandungan lokea apa, alba apa, rubra apa, dari hari keberapa sampai keberapa itu terjadinya teman-teman ya, itu coba dibaca lagi. Ini soal lokea juga semalam keluar nih teman-teman. Nah, ini ada terkait kebutuhan, oh ini soal, bentar-bentar, ini dulu. Soal-soal komunitas. Nah, ini komunitas tuh banyak ya teman-teman ya. Sebenarnya komunitas itu banyak, banyak macam soal komunitas. Ada komunitas terkait peran fungsi bidan ya, kemudian itu SMD atau survei survei mawas diri ya, kemudian ada MMD, musyawarah masyarakat desa, kemudian apa lagi nih? PWSKIA ya, seperti itu. Banyak banget teman-teman, terkait kohor juga bisa masuk ke soal-soal komunitas seperti itu. Tapi kalau soal komunitas sih biasanya ya itu sih SMD, MMD ya, bidan desa, ambulan desa, desa siaga, segala macam seperti itu. Nah, fungsi vitamin B2 untuk ini B2 atau B6 sih? Kayaknya B12 deh dia nih. Ini coba kalian cari aja fungsi vitamin B12 untuk ibu hamil ya teman-teman ya. Entah itu B12 atau B6. Kalau B6 tuh biasanya anti mual tuh teman-teman. B6 tuh untuk anti mual pada ibu hamil ya. B12 tuh biasanya dia kayak untuk vitamin itu loh. Apa sih, kayak untuk ningkatin, kayak isinya kayak neurobion gak sih B12 itu kurang lebih ya. Oke, kemudian dosis vitamin B12 untuk ibu nifas. Nah, kira-kira apa? Kemudian iya, berarti vitamin E untuk ibu premenopause ya teman-teman, kira-kira untuk apa juga. Nah, itu silahkan dicari ya vitamin-vitamin seperti itu. Kemudian penanganan eklamsi. Nah, penanganan eklamsi udah sering ya dibahas ya, apa aja tindakan segera, tindakan awal, apalagi itu namanya rencana tindakannya seperti itu. Dosis pemberian MGS4, antidotumnya apa seperti itu. Dosisnya seberapa, dosis pemeliharaannya itu seberapa, itu silahkan dibaca lagi teman-teman. Nah, ini udah habis ya kayaknya, ini terkait kebutuhan vitamin dan gizi pada ibu hamil, teman-teman.
Nah, kalau untuk asam folat ini emang agak blur ya teman-teman ya, ini agak blur. Jadi ya semoga bisa tetap terbaca lah. Oke. Ini soal D3 guys, ini soal D3. Asam folat itu kebutuhan untuk ibu hamilnya adalah 400 sampai 500 mikrogram teman-teman ya. Oke, aku kecilin lagi. Nah, itu manfaatnya adalah untuk mencegah terjadinya neural tube defect ya, atau cacat janin sih bisa ya. Karena vitamin D itu sekitar 10 mikrogram atau 400 unit, yaitu untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Nah, itu vitamin D. Kemudian kalsium 1000 miligram ya untuk ibu hamil. Nah, kalsium kemarin ada keluar ya. Vitamin A itu 800 mikrogram, vitamin B6 1,9 miligram, vitamin C 85 miligram. Nah, ini ada yang keluar semalam. Vitamin B12 2,6 mikrogram, vitamin E 15 mikrogram. Seperti itu, teman-teman. Oke, aku coba geseran dikit ya. Nah, ini silahkan di screenshot, teman-teman ya. Silahkan dipelajari lagi. Kok beda-beda ya? Sedih deh. Sedih beda. Kenapa nih, Kak Fitri? Oke, teman-teman, untuk ini malam ini kayaknya FR-nya segini aja sih yang aku dapat ya, lumayan lah ya teman-teman ya supaya bisa membantu. Dan tadi ada yang nanyain ya terkait YouTube-nya, nama YouTube-nya itu ini teman-teman ya, nama YouTube aku adalah Aulia Sakinah Putri. Jadi kalian tinggal cus aja nontonin semua video-video aku di YouTube aku ya. Kemudian kalau kalian misalnya masih yang lama nih ujiannya ya teman-teman, masih bisa untuk pesan ebook try out ya teman-teman ya, yang besok masih ujian yang besok mau ujian juga masih bisa sih sebenarnya, nanti kita langsung kirim seperti itu. Nah, untuk pemesanan buku try out dan juga bimbel itu silakan hubungi aja ke nomor ini, nanti bakalan dibalas oleh adminnya ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, jadi kayaknya malam ini cukup sekian aja lah ya teman-teman ya. Kita bahas ngobrol-ngobrol terkait FR. Besok kalau ada FR lagi, aku akan share di sini seperti biasa di live room aku, teman-teman. Oke, apalagi ya? Kayaknya malam ini cukup di sini aja kali ya teman-teman ya. Dan semangat terus, sukses selalu buat kalian ya yang udah ujian, yang belum ujian juga semangat terus. Semoga dapat hasil yang memuaskan ya teman-teman ya. Dan thank you so much yang udah bergabung ke YouTube aku, ke live room aku, yang udah komen-komen, yang udah ngasih gift juga. Terima kasih banget teman-teman. Pokoknya sukses terus buat kalian yang mau ujian, dan semoga rezeki kalian tahun ini bisa dapat SK ya teman-teman. Jangan lupa kabar-kabari aku kalau kalian udah ujian ya teman-teman, seperti itu. Oke, terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di besok malam ya, kita live lagi, kita bahas soal FR seperti biasa. Oke teman-teman, kalau kalian mau ngasih FR selain teknis juga bisa kok, soal sosiokultural, manajerial, dan juga wawancara teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya malam ini cukup sekian dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Nanti aku upload ulang di YouTube aku yang live aku semalam. Aku bentar lagi aku upload ya teman-teman ya. Oke, jadi sampai ketemu besok. Bye bye.